Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa mantap. Oke. Yang pertama-tama Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak. Sekarang hadir semua? Hadir. Nah, oke. Yang berikut. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan berdoa. Saya minta salah satu orang untuk memimpin doa. Ayo bangun. Berilah kami rezeki pada hari ini dengan ampun kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jalan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak. Sekarang anak-anak harus rajin belajar, disiplin, tekun, menjaga kesehatan, saling menghargai di antara teman. Baik anak-anak, sekarang anak-anak mengamati gambar pada layar LCD. Nah sekarang gambar apa saja yang ada di layar ini? Sapi, bebek, air, Matahari. Siapa yang bisa menjelaskan hewan tersebut membutuhkan apa? Coba. Aklim. Sapi membutuhkan rumput dan air. Bebek membutuhkan air. Iya, bagus, pintar. Berikan aplaus untuk Aklim. Ada yang lain lagi? Selain tumbuhan dan hewan, ada apa lagi? Matahari. Matahari, ada apa lagi? Burung. Manusia juga Manusia itu membutuhkan apa? Makanan. Membutuhkan air. Juga membutuhkan matahari. Baik, sekarang kita senam otak Nah. Ikut gerakan di layar LCD. Semangat Masih ikut gerakan Ikut gerakan.
Oke, selesai. Silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang kita capai adalah yang pertama dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan yang tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Yang tiga, setelah menyimak materi pembelajaran tentang rantai makanan, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan dengan cermat. Yang keempat, setelah menyimak materi pembelajaran dan menonton video tentang rantai makanan, peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Yang kelima, setelah menyimak gambar dan menonton video rantai makanan, peserta didik mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Oke, baik anak-anak, Pak Guru akan membagikan anak-anak ke dalam kelompok. Nah, baik, sekarang duduk ke kelompok ke kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 seperti yang Pak Guru sudah bagikan tadi, ke kelompok 1, yang kelompok 2 ke kelompok 2. Ayo, meja jangan digeser pakai angkat ya. Nah, sekarang anak-anak silakan membuka buku halaman 54 ya. Silakan membaca. Perhatikan dulu di layar LCD ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu menentukan pokok pikiran dan mengembangkan sebuah pokok pikiran menjadi ide utama. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu pokok pikiran? Siapa yang bisa? Silakan menjawab. April, silakan April. Pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Oke, pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk April. Ada yang lain? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pintar. Tepuk tangan untuk April. Ada yang lain lagi? Tidak? Oke. Jadi pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf dan pikiran pokok disebut juga pikiran yang paling utama. Gagasan utama itu adalah gagasan pokok. Jadi anak-anak, cara untuk menentukan pokok pikiran itu bagaimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oke, April. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Oke, pintar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk cara untuk menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf itu adalah yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam sebuah paragraf. Itu yang pertama. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir sebuah paragraf. Sekarang anak-anak silakan memperhatikan contoh teks non-fiksi pada layar slide PowerPoint ini. Kita menentukan pokok pikiran. Ada 2 paragraf. Fani, silakan membaca paragraf suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan.
Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Baik. Sekarang perhatikan contoh untuk mencari pada dua paragraf berikut ini yang sudah dibacakan oleh Fani. Paragraf yang pertama, anak-anak, siapa yang bisa menentukan pokok pikiran pada teks bacaan yang bisa angkat tangan? April. Pokok pikiran paragraf pertama pada teks suku bangsa di Indonesia adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Oke, pintar. Mari kita berikan aplaus untuk April. Itu pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama ya. Sedangkan paragraf kedua, siapa yang bisa menentukan pokok pikiran pada paragraf kedua? Fani. Sedangkan pokok pikiran pada paragraf kedua adalah suku bangsa Jawa. Oke, pokok pikiran yang terdapat pada paragraf kedua adalah suku bangsa Jawa ya. Berarti paragraf pokok pikiran terdapat paragraf ini adalah terdapat di awal paragraf. Oke. Kita berikan aplaus untuk Fani. Oke. Kita masuk pada materi yang berikut adalah tentang rantai makanan. Perhatikan gambar ya yang terdapat pada layar LCD tentang rantai makanan ya. Oke, sekarang anak-anak amati. Ada gambar apa saja yang ada di dalam ini? Gambar padi, jamur. Oke. Baik anak-anak. Sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu rantai makanan? Siapa yang bisa? Oke, Fani. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, berikan aplaus untuk Fani. Rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Siapa yang bisa menjelaskan tentang rantai makanan ini? Fani? Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dan membusuk menjadi bakteri atau jamur. Oke, pintar sekali. Mari kita berikan aplaus untuk Fani. Sekarang saya ingin bertanya lagi, siapa yang bisa mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan? Siapa yang bisa angkat tangan?
Fani? Komponen penyusun rantai makanan adalah produsen, konsumen, pengurai. Oke. Berikan aplaus untuk Fani. Dari komponen penyusun rantai makanan itu adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Di sini siapa yang bisa menjelaskan peran dari rantai makanan ini? Fani, silakan. Padi berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Ular berperan sebagai konsumen 2. Elang berperan sebagai konsumen 3. Pengurai membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem lainnya. Oke, pintar sekali. Mari kita berikan aplaus. Padi itu berperan sebagai apa tadi? Produsen. Padi berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai Konsumen 2. elang berperan sebagai Konsumen 3. sedangkan pengurai adalah Membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem lainnya. kembali ke ekosistem lainnya. Oke, anak-anak sekarang perhatikan pertanyaan yang berikut. Apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Yang mempengaruhi sebuah kondisi rantai makanan adalah tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan tersebut. Jika populasi menurun, maka rantai makanan akan terganggu. Jika tanaman padi menurun, maka tikus itu tidak akan mendapatkan makanan. Begitu dan seterusnya. Kalau tikus sudah berkurang, berarti ular tidak mendapatkan makanan. Terus ular kalau sudah berkurang, berarti elang tidak mendapatkan makanan. Yang berikut, produsen adalah penghasil makanan. Produsen adalah penghasil makanan. Konsumen adalah kelas 5. Konsumen adalah Pemakan makhluk hidup lain. konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain. Pengurai itu adalah Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah organisme lain. Oke, anak-anak, sekarang produsen itu adalah apa tadi? Produsen adalah penghasil Penghasil makanan. makanan. Contoh dari produsen itu apa? Adalah tanaman padi, tanaman pisang, gagal, Tanaman hijau dan itulah komponen. Oke. Konsumen itu adalah pemakan makhluk hidup lain. Contoh dari konsumen itu adalah konsumen pertama biasanya merupakan hewan herbivora, itu pemakan tumbuhan atau omnivora, hewan pemakan segala, Terus sedangkan konsumen berikutnya biasanya hewan karnivora, hewan pemakan daging atau karnivora, Pengurai adalah organisme yang memakan organisme lain yang telah mati, dan produk-produk limbah dari organisme lain. Contoh pengurai itu adalah cacing tanah, serangga, bakteri, jamur, belatung, siput, lumut, dan lain-lain. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan ada perbedaan rantai makanan dengan jari-jari makanan. Kalau rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sedangkan jari-jari makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem, tidak hanya terdapat dalam satu rantai makanan. Contoh, perhatikan jari-jari makanan yang ada di gambar itu. Tumbuhan itu dimakan oleh kambing, terus tumbuhan juga dimakan oleh kelinci, terus tikus dimakan oleh kucing, tikus juga dimakan oleh burung hantu. Itu namanya jari-jari makanan. Oke. Baik anak-anak, sekarang silakan menonton video tentang rantai makanan berikut. Materi pada mata pelajaran misalkan misalnya pendidikan masukan semacam. Silakan menonton semua. Adik-adik tadi kita akan belajar tentang rantai makanan. Satu materi pada mata pelajaran di pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Nonton dulu. Apa itu rantai? Jangan nonton rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan
terdapat pada suatu rantai makanan. Silakan perhatiin semua ke sini. Ke video. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Pertama, produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah memakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu ekosistem juga konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuh Baik, perhatiin ke sini. Jangan hasil kerja pengurai dapat membantu proses penimbunan tanah. perhatiin ke sini. Contoh rantai makanan pada berbagai ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Contoh rantai makanan Semoga kamu bisa mengatakan yang baik. rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian rusa akan dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila harimau mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem savana. Contoh rantai makanan pada ekosistem savana. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh zebra. Ini zebra sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, zebra akan dimakan oleh singa. Singa sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila singa mati, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem kolam. Contoh rantai makanan pada Perhatiin ke sini. kolam. Fitoplankton sebagai produsen. Perhatiin ke sana. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan. Ikan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan akan dimakan oleh bangau. Bangau sebagai konsumen tingkat 2. Apabila bangau mati, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Adik-adik, sampai di sini materi kita kali ini. Baik anak-anak, sudah menonton? Sudah mengamati tentang penyusunan rantai makanan tadi ya? Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Yang LKPD 1 itu yang dikerjakan secara mandiri. LKPD 2 dikerjakan secara berkelompok. Silakan bekerja.
gajah di kertas ini, TPD 1 depannya, TPD 2 di belakang gambar tadi itu ya, nanti makanannya masing-masing satu berbagi. Tulis dengan nama lengkap kelas, nama lengkap kelas ya. Isi kelompok ya, kelompok pikirannya. Terus ayo silakan. Nah ini menentukan ide foto dari paragraf ini yang terakhir kan. Ini paragraf 1, ini paragraf 4. Kamu tentukan ide foto tulis dalam ini paragraf di sini. Anak-anak silakan bekerja. Ekosistem apa? Padang rumput. Sabar. Nah silakan. Ekosistem apa? Ekosistem sawah. Oke, silakan. Dari rumput. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mereka. Sekarang April saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem sawah. Sekarang teman-teman perhatikan gambar ini. Gambar 1 adalah padi, gambar 2 adalah belalang, gambar 3 adalah tikus, gambar 4 adalah ular, gambar 5 adalah elang, gambar 6 adalah bakteri atau jamur. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dan membusuk menjadi jamur atau bakteri. Tanaman padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 2, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 3, elang berperan sebagai konsumen tingkat 4, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, ada dari kelompok 2 ingin menanggapi dari hasil kerja kelompok 1, saya silakan. Apa itu maksudnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1 silakan duduk. Sekarang saya panggil lagi kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem padang rumput. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama adalah tumbuhan, gambar kedua adalah kambing, gambar ketiga adalah singa, gambar keempat adalah jamur atau bakteri. Tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa mati dan membusuk menjadi jamur atau bakteri. Tumbuhan berperan sebagai produsen,
Kambing berperan sebagai konsumen 1, singa berperan sebagai konsumen 2, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Baik, terima kasih. Kami telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2, apa itu produsen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Produsen adalah penghasil makanan, contoh tumbuhan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu. Jadi baik, Pak Guru akan memberikan sebuah penguatan ya. Yang kelompok 1 tadi telah menjelaskan tentang ekosistem sawah. Tadi tanaman padi dimakan oleh Belalang. tanaman padi dimakan oleh belalang, terus belalang dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Terus elang mati membusuk menjadi jamur, bakteri, menjadi pengurai. Jadi kelompok 1 telah mempresentasikan dengan baik. Sekali lagi kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Sudah. Untuk kelompok 2 tadi sudah menjelaskan tentang ekosistem padang rumput. Tadi ada tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh apa tadi? Kambing. Terus kambing dimakan oleh singa. Singa mati menjadi jamur, menjadi humus tanah, menjadi humus. Oke. Jadi hasil presentasi dari kedua kelompok hari ini sudah sangat bagus. Belajarlah lebih rajin supaya menjadi pintar. Baik anak-anak, ada yang bisa menarik kesimpulan? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Fani. Kesimpulan, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Komponen penyusun rantai makanan: produsen, konsumen, pengurai. Produsen adalah penghasil makanan, konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain. Oke, pintar. Mari kita berikan aplaus untuk Fani. Baik anak-anak, Pak Guru akan menarik kesimpulan, seperti yang sudah anak-anak buat kesimpulan tadi. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah kita telah mempelajari tentang pokok pikiran dan rantai makanan. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Untuk menentukan pokok pikiran itu, kita harus memperhatikan cara menentukan sebuah pokok pikiran itu. Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dari sebuah paragraf. Yang kedua itu harus menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir sebuah paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Yang berikut tentang rantai makanan. Rantai makanan itu perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh dari produsen itu adalah tanaman padi, tanaman pisang, tanaman hijau, tanaman ketela pohon, dan lain-lain. Sedangkan konsumen itu adalah pemakan makhluk hidup lain.
konsumen pertama biasanya merupakan hewan herbivora atau omnivora. Sedangkan konsumen berikutnya biasanya hewan karnivora atau omnivora. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Baik, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Anak sekarang guru ingin membagikan soal evaluasi ya. Anak-anak kerjakan dan kumpul ya. Baik, untuk refleksi hari ini anak-anak telah mengerjakan soal dengan baik ya. Telah mengerjakan tugas kelompok dan mempresentasikan di depan kelas dengan baik. Hasilnya sudah sangat bagus ya. Untuk itu anak-anak tetap rajin belajar ya. Rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar. Pembelajaran apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Pokok pikiran dan pikiran. Nah, menentukan ide pokok pikiran dan membuat rantai makanan. Nah, oke. Baik anak-anak, sudah selesai? Nah, kalau sudah, kelompok 1 kumpul di salah satu orang, antar ke sini, pekerjaan itu. Kelompok 2 kumpul di salah satu orang, antar pekerjaan ke sini. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk itu, untuk pembelajaran pertemuan berikut besok, anak-anak silakan membuka buku halaman 60. Silakan membuka halaman 60 untuk membaca. Silakan membaca buku halaman 60. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta Vera untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.